Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum Waalaikumsalam. muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan salah satu metode ruqyah syar'iyyah untuk mengatasi jin-jin sihir yang sudah cukup lama bersemayam di dalam tubuh korban, baik belasan hingga puluhan tahun lamanya. Oke. Biasanya ketika jin-jin zolim itu telah lama bersemayam, dia akan sulit sekali dikeluarkan ya. Oke. Agak miring aja, tak boleh itu. Ya, agak sulit dikeluarkan. Oke. Karenanya kita akan menggunakan uh, salah satu ramuan khusus yang biasa kita gunakan di dalam ruqyah syariah, yaitu adalah penggunaan dengan daun alpukat Yaman ya, sebanyak 72 lembar. Kita blender ya, dicampur air ya, nggak usah banyak-banyak airnya cukup satu gelas saja. Mhm. Dan kemudian kita saring, dan setelah jadi air seperti ini ya, berwarna hijau pekat dan aromanya cukup sangat menyengat ya. Mhm. Kemudian nanti kita akan bacakan padanya yaitu ayat-ayat pembatal sihir ya. Maksudnya ayat yang kita gunakan adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang sihir ya. Itu terdapat di dalam, yang pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat 102, kemudian surah Yunus ayat 81-82, Al-Arab ya 117 sampai dengan 122, atau Mhm. kita boleh baca ayat kursi ya, Al-Fatihah. Kalau kita nggak hafal juga ya, kita baca Al-Fatihah saja dengan niat untuk menghancurkan sihir tersebut Aha. ya. Ya. Kemudian kita bacakan padanya 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Perlu diingat bahwasanya ar-ruqyah adalah doa. Ruqyah itu adalah doa. Maka sebelum kita membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan memenuhi adab-adab berdoa. Seperti dalam kondisi berwudu ya. Mhm. Kemudian uh, fokus, khusyuk antara ucapan lisan dengan pikiran. Jadi nggak mungkin kita berdoa lisannya berdoa, no pikirannya kemana-mana. Karena Ya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengabulkan sebuah doa yang lahir dari hati yang lalai. Jadi hatinya mesti khusyuk kita. Ya. Kemudian membaca Asmaul Husna. Dan ini merupakan salah satu tawasul yang dibenarkan. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Membaca Asmaul Husna. Boleh juga dengan menggunakan amal soleh yang pernah kita lakukan. Ya Allah, saya rajin ya salat duha ya Allah. Semata-mata untuk mengharap ridhomu, itu kan amal soleh salat duha. Kita boleh sebut amal soleh kita. Ya. Boleh menyebut amal soleh hanya kepada Allah. Ya, kemudian setelah kita bertawasul, misalnya kita pilih dengan Asmaul Husna, misalnya ya Allah, ya Nur, ya Latif, ya Syafi misalnya ya. Ya. Kemudian kita tambah dengan salawat. Ya, karena dalam hadis Allah Subhanahu wa taala itu akan mengabulkan seorang yang berdoa yang dimulai dengan salawat dan menutupnya dengan salawat. Jadi doanya itu akan terangkat ke langit. I see. Ya, kita berdoa ya, setelah Asmaul Husna kita berselawat. Kemudian mohon kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Nur, ya Latif, ya Syafi, Allah sholli ala Muhammad. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, jadikan ya cairan ganda rusa ini ya Allah, ya Ya. alpukat Yaman ini ya Allah, ya ini sebagai obat bagi penyakit yang saya derita, penghancur jin-jin zolim, jin-jin sihir, bul-bul sihir jika ada dalam tubuh saya ya Allah. Dan bacakan tadi ayat-ayat pembatal sihir ya, Ya. yang tadi saya sebutkan, bacakan setiap saya baca tiup ya. Ya. Kemudian ditutup dengan salawat lagi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tiup lagi. Nah I ini see. yang mesti kita lakukan. Kemudian nanti kita gunakan metode, yaitu metode pengambilan jejak ya. Mhm. Jejak apa namanya, ain. Ain. Karena seorang yang terkena gangguan jin yang cukup lama ya, biasanya jin-jin zolim itu ketika dia telah lama bersemayam ya, saat si korban ini mendekatkan diri kepada Allah Ya. ya, kesal dia karena perlawanannya itu tidak perfect ya. Ya. Selalu diganjal dengan proses ibadah yang dilakukan si korban, Mhm. sehingga dengan rasa kekesalan itu, jiwa yang kesal itu membuncah, timbullah yang namanya ain itu ya. Ya. Jiwa yang kotor itu menimbulkan ain bangsa jin. Jadi ain ada dua,
Ada ainul ins, ya, ain yang dilancarkan oleh manusia, dan ainul jin. Maka nanti kita akan mengambil jejak daripada bangsa jin yang melekat di dalam tubuh korban tadi, ya, dengan cara mencelupkan jari si korban, ya, di air ini, dan memohon kepada Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan ini ya Allah, jika ada jin-jin zolim, ya, jin-jin sihir, ya, yang melancarkan ain di dalam tubuh hamba, ya Allah, dengan ini ya Allah, saya membatalkan ain tersebut, memutus, ya, seluruh perjanjian sihir-sihir, ya, yang ada ya Allah di dalam tubuh hamba, ya Allah. Kemudian bacaan Al-Fatihah, kemudian tiup, dan seterusnya, ya. Setelah itu kita minum dengan menggunakan tangan kanan membaca basmalah. Hasil daripada, ya, pengobatan ini dengan menggunakan alpukat Yaman atau yang biasa disebut daun gandarusa ini, ya, hasilnya itu adalah proses detoxnya biasanya muntah hebat, ya, sampai keluar cairan kuning, ya, lendir biasanya itu kalau sihir seperti itu, ya, muntah hebat atau diare. Itu efek detoksifikasi dengan meminum daun gandarusa ini yang bisa kita lakukan, ya. Bisa kita minum sehari 1 kali, ya. Kita coba selama 3 atau sampai 4 hari. Kita bisa melakukan ini. Kemudian cara yang lain nanti insya Allah esok kita akan gunakan itu cara hijamah bekam, ya. Karena bekam ini adalah salah satu metode yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kata Nabi SAW, al-hijamah khairu ma tadawa bihin nas. Bekam itu adalah pengobatan yang paling baik bagi manusia. Kita tahu sungguhnya setan itu kan mengalir di pembuluh darah. Ya, Nabi bilang, inna syaitana yajri majrodam. Setan itu bersembunyi di balik pembuluh darah. Nanti kita pun akan menggunakan metode ruqyah dengan cara berbekam. Kita kombinasikan bagaimana ruqyah dengan bekam itu sinergi berjalan. Ya. Nah, kita akan meruqyah alat-alat bekam yang kita ruqyah, kemudian kita kop si korban, ya, kemudian kita gunakan hijamah yang sesuai sunnah, bukan dengan jarum-jarum seperti itu, tapi dengan sayatan pisau bekam. Karena perintahnya itu menggunakan sayatan pisau, bukan dengan jarum. Wallahu a'lam, insyaallah kita bisa saksikan bagaimana efek dari meminum ini. Nanti kita akan saksikan langsung, ya, saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sihir. Semoga bisa bermanfaat bagi antum semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.